Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, untuk pagi hari ini kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Anak-anak yang berbahagia, kita pada kali ini akan melanjutkan tentang kisah keteladanan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelumnya kita menceritakan dan memahami bersama kisah keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yaitu khalifah kedua. Coba siapa yang tahu khalifah kedua setelah Rasulullah? Ya, adalah Umar bin Khattab. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami dan mampu menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap, yaitu Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang yang sangat pemberani. Beliau adalah seorang yang jujur. Beliau adalah seorang yang berlaku adil. Beliau dikenal tegas. Beliau dikenal sangat bijaksana dan sangat bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Umar bin Khattab juga seorang pemimpin yang hidupnya sederhana dan suka bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kerja beliau, karena lampu itu dibayar oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi, untuk kepentingan keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Demikian salah satu bagaimana kejujuran, bagaimana ketegasan, bagaimana bijaksananya Khalifah kedua Umar bin Khattab. Anak-anak yang berbahagia, pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh sikap tanggung jawab yang diperhatikan Umar bin Khattab, yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera memperbaiki jalan itu, sebab aku takut dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal akibat jalan yang rusak.
masih banyak lagi perilaku keteladanan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Anak-anak kelas 6 yang berbahagia, demikian sekelumit keteladanan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh dari pribadi besar sahabat Nabi Muhammad yang bernama Umar bin Khattab. Baiklah, berikutnya kita sampai pada lembar kerja. Silakan kamu tulis dan kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Siapakah nama lengkap Umar bin Khattab? Kemudian nomor 2, kapan Umar bin Khattab menjadi khalifah? Berapa tahun beliau menjadi khalifah? 3. Coba kamu tuliskan betapa agung kepribadian Umar bin Khattab. Silakan, apa saja sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, kemudian kamu jelaskan. 4. Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negaranya. Fasilitas negara. Coba kamu ceritakan selengkapnya manakala ia bersikap terhadap putranya yang masuk ke ruang kerja beliau. 5. Apa jasa yang dirasakan, apa jasa Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan? Silakan, ada 5 soal, kamu jawab. Semoga pembelajaran kita bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.